Jet tempur utama umat Islam Turki serang Zionis. Banyaknya serangan dan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina yang tidak kunjung usai membuat prihatin banyak negara Timur Tengah, tidak terkecuali Turki. Negara yang baru saja meluncurkan jet tempur umat Islam pertama itu bikin ketar-ketir pasukan Zionis, sebab Erdogan mengatakan jet tempurnya mampu bikin kolaps serangan dari manapun, selalu siaga membantu Palestina. Diklaim menjadi jet tempur pertama umat Islam. Jet tempur 11 ton T-929 kelas Atak II baru Turki, versi yang lebih berat dari T-129, akan didukung oleh mesin twin turbosaf 2.500 tenaga kuda. T-929 merupakan jet tempur buatan kedua Turki setelah T-129 yang diproduksi TAI di bawah lisensi dari perusahaan Italia Inggris Agusta Westland. Jet ini diharapkan dapat membawa muatan 1.500 kg, melakukan pertempuran, pengintaian, pengawasan, dukungan udara jarak dekat, dan misi pengawalan. TAI melengkapinya dengan sistem pelacakan dan pencitraan target, teknologi peperangan elektronik, sistem navigasi, sistem komunikasi, dan senjata. Sementara itu dari pihak Israel, jet tempur Israel menargetkan infrastruktur di bawah tanah di jalur Gaza Selatan sebagai tanggapan terhadap roket yang diluncurkan ke Israel sebelumnya oleh Gaza, kata pernyataan tentara. Penyerangan tersebut merupakan respon terhadap sebuah ledakan pada hari Sabtu. Ledakan dan tembakan balasan tersebut menandai salah satu eskalasi paling serius di wilayah yang dikuasai Hamas sejak gerangan perlawanan Islam dan Israel melakukan perang. Hamas dan Hizbullah mengganyang Israel. Duet mantap Hizbullah dan Hamas bikin Zionis kelabakan. Bagaimana tidak, dua kelompok paling ditakuti ini bersatu melawan para tentara Zionis. Serangan dari barat ke timur hingga selatan ke utara tidak mampu dihalau seluruhnya oleh tentara Zionis. Hal ini menjadi mimpi buruk bagi para pasukan Netanyahu. Hizbullah diketahui pernah mengalahkan Israel dengan mudah, dan Hamas pernah 11 hari menyerang Israel hingga picu kekhawatiran dunia pada tahun 2021 silam. Sementara itu, banyak sekali orang Zionis mulai meninggalkan wilayahnya untuk bisa selamat dari kerusuhan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya ini. Senjata canggih yang disiapkan pasukan Zionis tidak bisa berkutik karena roket mulai melayang seperti hujan. Sementara itu, Hamas pada Jumat memuji Hizbullah di Lebanon atas serangan roket ke situs Israel. Serangan dilakukan sebagai balasan atas gempuran Israel. Kami mengucapkan selamat dan sepenuhnya mendukung reaksi oleh perlawanan Islam dan peluncuran roket terhadap situs milik musuh Zionis sebagai tanggapan atas kejahatan pendudukan dan penyerangan. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas penembakan rentetan roket di utara Israel. Area terbuka di sekitar lokasi pendudukan Israel di Sheba Farm menjadi sasaran puluhan roket 122 mm, kata Hizbullah dalam sebuah pernyataan. Hizbullah mengatakan itu sebagai tanggapan atas serangan udara Israel di daerah Al-Jarmak dan Al-Sawakir pada Kamis malam. Pasukan Israel membalas dengan menembakkan peluru artileri ke daerah Kafsuba dan Habaria. Wakil Sekjen Hizbullah, Naim Qasem, mengklaim Hizbullah dan Hamas tahu tentang rencana pasukan pertahanan Israel, termasuk tipuan soal operasi darat melalui ruang operasi gabungan lebih dari sebulan yang lalu. Ibrahim Al-Amin, pemimpin redaksi surat kabar Al-Akbar yang berafiliasi dengan Hizbullah, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Al-Manar bahwa organisasi di Lebanon itu telah mendirikan ruang perang gabungan dengan Hamas dan Korps Garda Revolusi Islam Iran selama Operation Guardian of the Walls. Hizbullah mentransfer senjata dan amunisi ke Gaza, membantu menyelamatkan pejabat senior Palestina dari daerah itu selama periode ini, ujarnya. Menurut Al-Amin, IRGC dan Hizbullah memberi Hamas informasi tentang IDF itu membantu menggagalkan operasi Israel di sebelah perbatasan dan di jalur Gaza. Merinding aksi kontak senjata saat Zionis serbu kota tua Nablus. Perlawanan Palestina gak kasih ampun, juga menyerang hingga
para tentara Zionis jadi korban. 4 pemuda Palestina mengalami luka. Namun, dari pihak Israel juga tidak kalah runtuhnya. Beberapa tentara menjadi korban dari adu tembak. Diketahui sebelumnya, militer Zionis menyerbu sejumlah kawasan di kota Nablus pada Rabu pagi, terutama di sekitar kawasan Kota Tua dan bagian barat kota. Menurut sumber media Palestina, pasukan khusus Zionis didukung kendaraan militer menggeledah sekitar kawasan Kota Tua dari arah kawasan Al-Tur, sebelum kemudian mengepung sebuah rumah di lingkungan Al Yasminah, dan kontak senjata tak bisa dihindarkan antara militer Israel dan perlawanan Palestina. Sabit Merah Palestina menyatakan tim medis lapangan menangani sejumlah korban. 1 di antaranya terkena peluru. Segera dirujuk ke rumah sakit Rafidia milik pemerintah Palestina. Menurut kesaksian warga, pasukan khusus Israel menggeledah Kota Tua dan Kota Nablus menggunakan pakaian sipil dan kendaraan mirip mobil box pendinginan, sebelum kemudian berkonsentrasi di Hos Aton dan di Al Yasminah, lalu mengepung sebuah rumah. Saksi mata menyatakan tentara Israel meninggalkan pakaian yang mereka gunakan saat menyerbu Kota Tua di Nablus. Warga Palestina melaporkan masuknya kendaraan ambulan Zionis milik bintang David Merah ke Kota Tua bersama dengan jatuhnya korban luka di barisan pasukan Israel. Menurut sumber, pasukan Israel kemudian hengkang dari kota Nablus dan sekitar Kota Tua menuju kawasan Al-Tur dan bagian barat kota, bersama dengan kabar yang beredar tentang penangkapan pemuda Palestina dari rumah yang dikepung pasukan khusus Zionis di Al Yasminah. Sementara itu, Batalion Nablus menyatakan anggota mereka melancarkan penembakan terhadap kendaraan Israel yang menyerbu kawasan Al Yasminah.